Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arya Fia Alfa Wafro dengan nomor induk mahasiswa K2320017 dari kelas A angkatan 2020 Prodi Pendidikan Fisika FKIP UNS. Dalam video kali ini, saya akan memberikan beberapa hal terkait berperilaku di dalam lalu lintas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir ya. Hampir setiap hari tersiar berita mengenai kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Terlebih pada saat jalan raya yang super padat. Bukan hanya jiwa yang menjadi taruhan, tetapi juga menimbulkan kerugian material. Hal ini menunjukkan betapa jalan raya masih menjadi daerah rawan bagi kelangsungan hidup manusia. Nyaris tanpa perdebatan, kecelakaan lalu lintas terjadi lebih banyak disebabkan faktor manusia yang lalai, baik lalai dalam berkendara maupun lalai dalam menyediakan infrastruktur yang layak. Kecelakaan mungkin bermula dari kecerobohan orang-orang yang berlalu lintas, seperti kebiasaan menerobos rambu-rambu, menggunakan jalur yang salah, tidak sabaran, dan juga pemakaian fasilitas transportasi yang tidak sesuai kapasitasnya. Salah satu bentuk perilaku ugal-ugalan saat berkendara merupakan bentuk kesombongan dan sikap tak acuh terhadap pengguna jalan yang lain. Memacu kendaraan berkecepatan tinggi agar cepat sampai ke tujuan adalah sikap mementingkan diri sendiri, yang mana dalam hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita junjung tinggi. A. Pengertian etika berlalu lintas. Etika adalah kebiasaan bertingkah laku baik atau buruk. Lalu lintas adalah gerak pindah kendaraan, orang, barang, benda dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, etika lalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. B. Faktor-faktor penyebab kecelakaan. Hal ini tak luput dari laka lantas atau penyebab kecelakaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kecelakaan, antara lain 1. Faktor pengemudi, yaitu melanggar rambu lalu lintas, emosional, daya konsentrasi yang kurang, dan kurangnya keterampilan pengemudi. 2. Faktor kendaraan, ban pecah, rem lampu tidak berfungsi, kapasitas melebihi, dan juga yang ketiga, faktor jalan, yaitu jalanan sempit, bergelombang, tikungan, tanjakan, ataupun turunan. 4. Meliputi faktor cuaca, yaitu hujan dan kabut. C. Etika berkendara yang wajib diterapkan di jalan raya. Sebagai pengemudi kendaraan, sebaiknya kita tidak hanya tahu cara mengendarinya saja, tapi juga harus mengetahui etika berkendara di jalan raya. Hal ini bertujuan agar selama perjalanan selalu aman, nyaman, dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, berikut ini 7 etika berkendara yang harus kita terapkan. Yang pertama, 1. Saling menghormati antar pengemudi lain. Yang kedua, gunakan bahu jalan hanya untuk keadaan darurat. 3. Jangan membuntuti kendaraan lain dalam jarak dekat. Beri jarak sekurangnya sepanjang satu mobil antara mobil yang kita kendarai dan mobil yang ada di depan kita. Jangan pernah membuntuti dalam jarak dekat. Hal ini juga bisa menyebabkan kecelakaan jika pengemudi di depanmu tiba-tiba berhenti. 4. Persilakan pengemudi yang membuntuti untuk menyalip. Jika kita sedang melaju di jalan satu jalur, lebih baik kita mengalah dan turunkan kaca jendela serta persilahkan pengemudi yang ada di belakang kita untuk menyalip. Yang kelima, bijak menggunakan klakson. Klakson terus-menerus bisa mengganggu semua orang di jalan. Jadi, jangan menekan klakson hanya karena merasa frustasi dengan pengemudi lain. Klakson hanya digunakan untuk memperingatkan pengemudi lain yang jaraknya terlalu dekat dengan mobil yang kita kendarai, atau jika seseorang berhenti saat lampu hijau.
Selalu ingat bahwa bunyi klakson bisa saja dianggap berbeda di antara pengemudi yang lain. Yang keenam, jangan menanggapi pengemudi yang agresif. Dan yang ketujuh, jangan mengemudi sambil menggunakan ponsel. Hal ini didasarkan dari National Safety Council menyatakan bahwa aktivitas otak yang memproses gerakan dan penglihatan menurun sepertiga ketika kamu sedang membaca pesan atau bicara di ponsel. D. Daftar pelanggaran dan denda. Berikut beberapa daftar pelanggaran dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan oleh DPR pada 22 Juni tahun 2009. Yang pertama, 1. Tidak membawa SIM saat berkendara, denda paling banyak Rp250.000 berdasarkan pasal 288 ayat 2. Yang kedua yaitu bagi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan lainnya akan dikenai denda sebanyak Rp250.000 berdasarkan pasal 285 ayat 2. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.